Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa. Sehat semuanya? Udah. Sudah mandi? Sudah makan? Makan sudah? Belum. Makan apa? Ayam. Ayamnya dimasak apa? Ayam benih yang belum dimakan? Dimasak dulu. Terus minum sudah? Minum apa? Susu coklat apa putih? Coklat. Tadi ke sini jam berapa? Ke sekolah ini dari rumah ke sini jam berapa? Jam 6. Sama ibu apa? Sama ibu. Benar? Sudah mandi? Sudah makan? Makan apa? Sate. Beli lagi. Minum? Oh, teh celok. Tadi bangun jam berapa? Jam 5. Sudah sholat sudah ya? Oke, hari ini kita belajar nanti tentang kebinekaan. Bineka itu ada Pancasila. Kan negara kita kan itu dasarnya Pancasila. Orangnya juga beda-beda. Sama di seluruh dunia juga, orangnya kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang kulitnya putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang matanya gini, ada yang gini. Kan banyak beda-beda. Kalau kita kan orang Indonesia, kulitnya sawo matang, coklat. Tapi ada yang putih juga. Kita langsung masuk ya. Oke. Nah, jadi dunia yang berwarna. Apa itu dunia berwarna? Dunia kok berwarna? Warna. Jadi orang-orang di dunia itu beda-beda. Contohnya ini ada yang rambutnya pirang kuning, ada yang hitam sama kayak kita, beda-beda. Ya. Kemudian, oke. Dalam materi hari ini, topik ini kita nanti akan setelah belajar tadi dunia berwarna, nanti anak-anak diharapkan bisa untuk memahami kunci realitas keberagaman. Jadi bisa tahu beda-beda, orangnya beda-beda, tempat tinggalnya beda-beda. Jadi juga pengaruh. Dan anak-anak juga mampu ini menganalisis macam-macam kerentanan implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, nanti mampu mempraktekkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam juga. Itu untuk capaian pembelajaran tentang apa tadi? Dunia yang berwarna. Lanjut. Nah, jadi kita mulai dari diri kita sendiri, dari Bondan dan Ilham. Nah, apa mau tanya? Bagaimana kalau di dunia ini, di seluruh dunia, orangnya sama, warna kulitnya sama, rambutnya sama, matanya sama, pokoknya sama semuanya. Gimana? Kalau sama, itu kan bosan ya. Kita lihatnya
tidak menarik gitu ya. Lihat ke sana orangnya sama. Kita naik pesawat ke Afrika orangnya sama kayak kita. Karena kan tidak menarik. Ya, apakah Bondan dan Ilham pernah berpikir ini dulu kok saya tidak lahir di negara Jepang, itu nggak pernah berpikir gitu. Suka nggak di sini di Indonesia ini, suka, cinta ya, jadi nggak pernah berpikir untuk beda negara dulu waktu pas saya suka di sini ya, cinta sama Indonesia. Nah, kemudian kalau menurut Bondan dan Ilham, sekarang ini dunia ini itu damai tidak? Damai atau ada perang? Sekarang ada perang ya. Contohnya syaratnya di mana? Di Palestina ada perang. Jadi menurut kalian sekarang ini belum damai ya? Masih ada perang, masih ada orang-orang yang jahat itu ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, migrasi. Jadi zaman dulu itu sudah ada yang namanya migrasi. Jadi dulu manusia itu, manusia orang-orang itu sudah sudah ada yang namanya migrasi, pergi dari kampung, dari rumahnya, dari kampung halaman, pergi misal ke kota. Contoh kita kan di sini di Jogja, di sini mau kerja nggak ada di rumah, ini kita pergi merantau bekerja di Jakarta. Nah, ini contohnya ini jadi bermigrasi, mencari tempat yang lebih lebih bagus untuk masa depan kita ke depannya gitu. Contohnya kita di Jogja, di desa, kerja di Jakarta supaya apa? Punya penghasilan, punya uang yang banyak. Kita satu kesatuan yang berbeda. Ada yang namanya tes DNA. Jadi kita tahu kalau 100% mudah. Coba kita lihat video dulu ya. Dari video ini kan tadi pengakuan dari orang-orang yang sudah melakukan tes DNA, dan ternyata itu rasnya nggak cuma ras Indonesia, beda-beda, ada campuran, ada Indonesia campur dari Malaysia, campur Thailand, campur mana lagi tadi Filipina. Itu yang pertama tadi, yang presenter tadi, artis tadi itu kan ada campuran Timur Tengah Arab, terus ada campuran mana lagi tadi, pokoknya beda-beda. Berarti kan setiap kita manusia itu sebenarnya memiliki campuran darah, campuran rasnya, nggak asli gitu. Misal contohnya Ilham kan orang Kalimantan, mungkin itu ada campuran Jawa, Indonesia, tambah Melayu, mungkin tambah mana lagi, tambah mana coba? Mungkin ada campurannya Filipina, mungkin Bondan kan kulitnya putih, mungkin ini ada campuran Indonesia sama Cina, mungkin kita kan nggak tahu. Tapi kan yang jelas tiap dari kita kan ternyata memiliki DNA campuran, jadi nggak asli Indonesia itu jangan enggak. Oke, lanjut. Kemudian kedua, rasa manusia, ragam bangsa dan ragam bahasa. Jadi kan setiap
orang beda-beda, negara beda, pasti kan bahasanya kan juga beda. Di sini kita orang Indonesia ngomongnya juga pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Inggris ya pakai bahasa Inggris. Orang Cina atau Jepang ngomongnya juga pakai bahasa Cina, Mandarin, bahasa Jepang. Jadi tiap negara itu pasti kan beda, orangnya beda, rasnya beda, bahasanya juga beda. Nah, ini coba kita, ini contohnya ucapan terima kasih dalam negara-negara itu beda-beda. Nah, kalau di Amerika, oke, terima kasih itu oke. Kalau di Brazil, apa ini? Bisa baca? Kelihatan nggak? Bacanya hinaan itu kalau kita di Indonesia hina itu kan mencela, menjelek-jelekan, kamu jelek. Tapi kalau di Brazil itu ternyata terima kasih. Terus di Inggris sama ya, oke. Nah, terima kasih oke. Terus Rusia kosong. Nah, kosong. Kalau kita di Indonesia kan kosong itu yang kosong nggak ada kosong. Terus kalau di Jepang uang kan nah, di sana oke. Nah, jadi ini penduduk orang-orang di seluruh dunia itu jumlahnya kurang lebih 7,7 miliar. Banyak banget orang tersebar di dunia. Ada 5 benua apa aja? Asia, Eropa, Amerika, Afrika, atau Antartika. Kemudian ada bahasanya omongannya kurang lebih 6.500 bahasa. Banyak banget. Terus ada agamanya ada banyak kan, 4.200. Padahal kita tahunya kan di Indonesia agama kan ada 6 Islam, Katolik, Kristen, terus Buddha, Hindu, satu lagi Konghucu. Jadi ada 6. Ada banyak 4.200. Banyak banget ternyata ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga keragaman dan kecerdasan. Jadi keragaman itu beda-beda itu pemikirannya, pandangannya, pergaulannya akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bisa dalam bertindak. Nah, kalau bertingkah laku itu juga memiliki keragaman. Nah, orang yang memahami keragaman budaya kan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Jadi kalau kita menghargai perbedaan itu juga nanti kita juga akan berempati, akan peduli sama orang lain yang berbeda, misal berbeda budaya. Contohnya aja Bundan kan dari suku Jawa, Ilham kan dari Kalimantan, tapi kan berteman, ya toh nggak gini enggak. Terus dari gurunya kan ada yang agama Islam banyak toh, tapi kan ada Ibu Nari kan Kristen, ada Ibu Tati kan ini kan kita juga sama hormat ya, teman, nggak boleh mau ngejek aja. Oke, terus lanjut. Nah, keragaman tidak kecerdasan. Kita lihat lagi ya, lagi ada video lagi. Tadi kan kita lihat video, ada dua orang, dua orang. Yang satu itu cuma sukanya berteman, bergaul, ngobrol sama orang-orang yang dari sukunya, dari Jawa ya Jawa, yang agamanya juga sama. Terus yang satu itu anak yang suka berteman dengan siapa saja, beda budaya, beda suku itu berteman, beda agama ini juga berteman, beda. Nah, ini tadi kan dijelaskan. Pas mereka lulus sekolah, terus lama nggak ketemu, terus ketemu lagi kan ngobrol.
Dan ternyata yang satu tadi yang cuma suka berteman sama sukunya sendiri, sama agamanya sama, itu pikirannya sempit. Sempit. Kalau yang satu yang suka berteman banyak, itu ternyata pikirannya luas. Bisa ngerti apa saja. Karena apa? Karena temannya banyak. Dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, agama, juga pikirannya tahu. Kalau yang satu kan cuma sebatas dengan kelompoknya sendiri. Jadi beda. Jadi dijelaskan tadi, kalau kalian mau sukses, harus gimana tadi? Harus coba keluar dari zona nyaman. Kita coba untuk mencari tantangan. Jangan dikit-dikit berpikir sulit, nggak bisa, nggak boleh. Jangan menyerah, terus semangat. Oke, terus lanjut. Yang keempat, rentan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam, cemas oleh para pendatang kaum migran. Jadi ternyata di Eropa sana, yang orangnya tinggi itu ada survei, dan itu orang-orang sana itu surveinya merasa terancam oleh orang-orang yang datang masuk ke negaranya. Jadi memang namanya migrasi itu ada baiknya, tapi juga ada kurang baiknya. Jadi ya plus minus pokoknya ya. Oke. Ya lanjut. Nah, ini masih di kanan. Di Amerika terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Jadi di Amerika sana itu ada peningkatan, tidak toleransi, tidak menghargai orang lain. Kalau orangnya kulitnya hitam, kita bapak sama hitam. Kalau di Amerika kulitnya juga hitam, dan di sini putih, di sana juga mungkin tidak putih. Jadi kalau di Amerika nanti kita didiskriminasikan, dibully. Terus kalau orang Asia juga, kita kan orang Asia, di sana juga nggak disukai, ada diskriminasi buat orang-orang seperti kita. Nah itu di Amerika. Ya, lanjut. Ini masih keretanan lagi. Nah ini kan ya kasus terbaru. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis budaya yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, jadi di Myanmar ini kan ada namanya suku Rohingya, itu yang agamanya Muslim Islam, diusir, disuruh keluar. Sama orang sana juga yang beragama kan banyak orang-orang Rohingya yang kemarin di TV, di berita itu datang ke sini, di Aceh, karena di sana di negaranya diusir. Justru di negaranya diusir sendiri karena apa? Beda agama. Kemudian kunci suksesnya abad 21 ini apa saja? Penyelesaian masalah inovatif. Kalau ada masalah, cari jalan keluarnya yang bagus, dan berpikirnya juga harus kritis, cerdas, cari solusi yang bagus, membaca yang baik, dan membaca yang baik, eksplorasi investigatif, jadi investigasi, dicari letak kesalahannya apa, solusinya gimana, komunikator kreatif. Kita juga harus bisa menjadi komunikator kalau ngomong yang bagus, ngomongnya bagus, pembelajar yang pandai. Kita juga harus jadi seorang pembelajar yang pandai. Jangan cuma ikut-ikutan orang. Kemudian belajar toleransi dari berbagai negara.
ini cari teman dari negara lain untuk berdiskusi. Ini apakah dia penduduk asli negara tersebut, terus bagaimana dia melihat datang, kalau ada orang yang datang gimana, terus bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya dan agama hidup di negaranya. Ini kita bisa nggak usah jauh-jauh orang luar negeri, beda daerah saja. Contohnya Ilham dan Bunda kan beda daerahnya, ini dari Jawa, dari Kalimantan, kan bisa tanya Jawa gimana. Kalau penduduk asli, apakah penduduk asli atau bukan, melihat pendataan itu gimana, terus bagaimana orang beragam suku bangsa itu bisa ya. Ini ternyata topiknya sudah selesai ya. Ini tadi sudah selesai. Kita belajar tentang apa tadi belajar apa ini tadi? Dunia yang berwarna. Jadi intinya dunia itu orangnya itu beda-beda. Ada yang orang asli, orang pendatang, ada yang kulit putih, hitam, yang biru, yang matanya sipit. Kita harus belajar untuk toleransi, menghargai sama orang lain, baik itu yang agamanya beda, baik itu yang sukunya beda, daerahnya beda, tetap harus berteman. Jangan membedakan, oke? Enggak, pelajarannya tentang kebinekaan cukup sampai di sini. Lalu ini kita istirahat ya. Sebelum istirahat kita akhiri pelajaran ini dan berdoa. Allah.